Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat bertemu kembali melalui santapan firman Tuhan hari ini, Rabu 23 Jun 2021. Injil untuk renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 7 ayat 15 hingga 20. Mari kita sama-sama dengarkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sebentar berlalu dalam Injil kita mendengar Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu yang kelihatan baik tetapi sungguh-sungguh berbahaya. Cara mengenali kepalsuan nabi-nabi itu ialah dengan menilai dan mengetahui hasil dan akibat perbuatan mereka. Mengikut cara hidup kebiasaan orang yang jujur dan baik, memang pun apa yang dilakukan adalah dalam usaha untuk kebaikan bersama, bahkan menguntungkan orang lain. Manakala yang palsu sengaja mencari jalan menghela, menyesatkan, dan menjerumuskan orang lain untuk kebaikan dan agenda pribadi sendiri. Nabi palsu menipu dan memerangkap orang lain sampai mengalami keburukan dan penyesalan dalam hidup. Yesus menasihatkan semua yang terjadi adalah hasil dan akibat kebiasaan adunan hati seseorang. Kalau berhati baik, baiklah yang terjadi. Kalau berhati jahat, jahatlah yang terjadi. Yang diumpamakan dengan pohon dan buahnya. Kita mendengar ada juga firman Tuhan yang berkata, "Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi." Saudara-saudari, perlu kita menyelidiki firman itu supaya tidak diambil dengan tergantung. Perlu dilihat maksud sebenar yang menyeluruh. Mungkin dalam hidup jarang orang yang tidak menghakimi, jarang orang yang merasa dan memikirkan tidak apa-apa bila ditegur, apalagi dengan dicaci maki. Kalau saya 90% atau 100% saya menghakimi. Kenapa menghakimi? Supaya saya tahu apa maksud orang, apa tujuan orang, bahkan mau mengetahui apakah jenis orang itu. Tugas hakim ialah mengetahui dan mendedahkan mana yang betul dan salah. Tugas hakim ialah mengetahui dan mendedahkan mana yang baik dan mana yang jahat atau buruk. Perlu betul kebijaksanaan untuk mengetahui mana yang benar atau salah dan mana yang baik atau jahat. Mungkinkah orang atau hampir semua orang menghakimi seperti begitu? Kalau saya setuju dengan penghakiman sedemikian. Dengan sekadar mengetahui dan mengenali orang, saya perlu menghakimi orang dengan adil juga.
Saya pikirkan Yesus penuh dengan kebijaksanaan karena dia tahu dan kenal orang lain. Ataupun Yesus mengenali orang lain karena dia bijaksana. Yesus tahu rahasia orang. Itulah sebabnya Yesus dapat menangani masalah. Satu perkara yang Yesus tidak mau lakukan dan belum dilakukan ialah tidak menghukum orang, melainkan menyelamatkan. Walaupun dengan semua pengetahuan rahasia cara hidup terutama sekali dosa, Tuhan belum lagi menghukum, melainkan mengimbangi dengan rahasia atau peristiwa cara hidup yang menyelamatkan. Penghukuman adalah fase kedua atau kesinambungan penghakiman. Dengan itu, jangan menghakimi semata-mata untuk menghukum. Jangan menghukum. Cukuplah untuk pengetahuan. Yang perlu mengenali bahkan lebih cepat dapat menghidup nabi-nabi palsu supaya tiada yang menyesatkan. Doakan juga supaya sendiri tidak menjadi nabi palsu. Tuhan yang melindungi, membimbing, dan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.